siapapun yang mengkritisi kebijakan rezim secara bergandengan tangan bersama-sama akan diserang oleh para buzzer-buzzer ini. Mulai dari doxing pribadi sampai ke hal-hal yang sifatnya mengarang bebas. Rezim Jokowi emang rezim yang menafikan pendapat kritikan dari masyarakat. Dan untuk mematahkan itu, rezim memelihara para buzzer. Memelihara banyak buzzer. Kalau kita membaca narasinya, ya dia ini memang tukang fitnah, tukang hoax. Banyak dari cuitan-cuitannya yang kalau kita telisik mengarang bebas. Dan dia diangkat menjadi staf khusus di Kementerian Informasi dan Digital, Komding. Di negeri para penggibah, fitnah mengalir air bah. Semua dikemas dengan renyah, agar yang benar terlihat salah. Di negeri para penfitnah, kebohongan tumpah ruah. Semua dibungkus dengan indah, agar emas terlihat sampah. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo tebar manfaat. Teman-teman, hari ini aku ingin berkicau, berceloteh tentang reaksi yang cukup masif di tengah-tengah masyarakat pasca pengangkatan staf khusus oleh Kementerian Komdigi, yang salah seorang staf khusus yang diangkat bernama Rudi Sutanto itu mengundang banyak reaksi. Tentu reaksi yang Bang Kica mau ceritakan ini, adalah reaksi negatif. Bagaimana mungkin Rudi Sutanto yang dalam akun X-nya dikenal dengan nama Rudi Valingka @Kurawa itu adalah buzzer diehardnya Jokowi. Kurawa atau Rudi Valingka ini banyak sekali membangun narasi-narasi yang sifatnya fitnah, hoax, bahkan mengadu domba sesama anak bangsa. Dan kita tahu bahwa di era rezimnya Jokowi hampir 10 tahun atau 10 tahun, salah satu metode komunikasi yang dikembangkan adalah dengan memelihara buzzer. Siapa yang tak kenal nama Denny Sregar? Siapa yang tak kenal nama Eko Kuntadi? Banyak lagi kalau kita telisik yang tugasnya pada saat itu secara baris berbaris bersama-sama untuk mendukung rezim. Siapapun yang mengkritisi kebijakan rezim secara bergandengan tangan bersama-sama akan diserang oleh para buzzer-buzzer ini. Mulai dari doxing pribadi sampai ke hal-hal yang sifatnya mengarang bebas. Dan tentu ini amat sangat tidak sehat bagi perkembangan demokrasi kita. Bukankah mengkritik kebijakan pemerintah itu adalah bagian dari cara kita memperkuat pemerintah agar kebijakan atau pilihan kebijakan yang diputuskan itu benar-benar kebijakan yang telah teruji bukan hanya di lingkungan internal pemerintah, tetapi dengan mendengarkan kritik-kritik yang dilontarkan oleh para pengamat, oleh para ahli, oleh para rakyat biasa sekalipun, pemerintah akan mendapatkan perspektif lain tentang kebijakan tersebut. Tetapi sekali lagi, rezim Jokowi emang rezim yang menafikan pendapat kritikan dari masyarakat. Dan untuk mematahkan itu, rezim memelihara para buzzer, memelihara banyak buzzer. Dan itu juga bisa kita saksikan beberapa kali Presiden Jokowi mengundang buzzer ke istana, ke IKN, dan segala macam. Sekali lagi, pilihan komunikasi dengan menggunakan buzzer, sepanjang itu tidak mendengung hal-hal yang sifatnya memecah belah, fitnah, atau mengadu domba, itu oke-oke saja. Tetapi banyak kita lihat para buzzer ini membangun narasi yang kadang-kadang tidak masuk akal. Bagi kita orang yang sedikit punya pengetahuan tentu gampang memfilter mana yang sampah, mana yang bukan. Tetapi kita tahu sasaran utama dari para buzzer ini bukan kita, orang-orang yang sudah paham akan bagaimana mencerna sebuah informasi, tapi kebanyakan dari saudara kita yang baru bersosial media menganggap semua yang
dilemparkan oleh para buzzer, ditembakkan secara terus-menerus, dan didengungkan, diamplifier oleh kelompoknya, akan dianggap sebagai satu kebenaran oleh katakanlah saudara kita yang baru melek tentang sosial media. Kembali ke soal pengangkatan staf khusus yang juga adalah bukan mantan, masih tetap jadi buzzer, diehatnya Jokowi, yang beda dengan beberapa sekondan yang lain kayak Denny Siregar, Eko Kuntadi, yang belakangan itu berseberangan, Guntur Romli termasuk berseberangan, atau katakanlah mereka bilang itu siuman, tidak lagi membela Jokowi secara membabi buta, bahkan sekarang mereka mulai mengkritik Jokowi. Nah, si Kurawa ini, si Rudi Valingka atau Rudi Sutanto ini tetap istiqomah mendukung Jokowi. Dalam cuitan-cuitannya dia tetap membela siapapun yang menyerang Jokowi, membangun narasi-narasi yang membabi buta. Intinya Jokowi tidak pernah salah, Jokowi selalu benar, Jokowi adalah junjungan yang harus dijunjung dalam kondisi situasi apapun juga. Barangkali karena kesetiaannya ini dia menjadi bagian dari ya walau alam. Tapi agak aneh memang bagi kita melihat kalau kita membaca narasinya, ya dia ini memang tukang fitnah, tukang hoax. Banyak dari cuitan-cuitannya yang kalau kita telisik mengarang bebas, dan dia diangkat menjadi staf khusus di Kementerian Informasi dan Digital, Komdigi. Sekali lagi, ini mengundang banyak reaksi, ini mengundang banyak keberatan dari para taxpayer, wajib pajak. Mereka tidak ridho, mereka tidak ikhlas jika uang pajak mereka yang menopang 80% lebih dari APBN dipakai untuk menggaji manusia-manusia semacam staf khusus yang baru diangkat ini. Teman-teman, sekali lagi, mari kita makin kritis kepada rezim. Kalau baik kita puji, kalau buruk kita kritisi. Karena sebagai wajib pajak, sekali lagi, itulah hak kita. Sebagai warga negara, itulah hak kita. Kritik bukan menjelek-jelekkan pemerintah. Kritik bagian dari silaturahmi, rasa sayang kita kepada pemerintah. Kita berharap masalah pengangkatan buzzer ini yang aku baca, sepertinya istana tidak tahu, karena ada narasi semua staf khusus menteri harus dikomunikasikan dengan istana. Artinya apa? Artinya untuk pengangkatan Rudi Valingka ini itu barangkali saja belum dikomunikasikan dengan istana. Dan kita mengingatkan istana bahwa memang seharusnya siapapun yang mau diangkat oleh menteri menjadi apapun itu harus dikomunikasikan dengan istana. Karena boleh jadi bisa aja ini pembusukan yang akan ujung-ujungnya menjadi permasalahan istana dengan masyarakat. Karena bagian dari komunikasi publik adalah bagaimana rezim istana negara mempekerjakan, mengangkat orang-orang yang memang kompeten. Dan itu bisa diuji, dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi, masyarakat punya hak untuk mengkritisi karena masyarakat adalah pembayar pajak. Dan 80% lebih dari anggaran pendapatan belanja negara itu ditunjang oleh pajak. Jadi hargailah wajib pajak. Salah satu cara menghargai wajib pajak adalah dengan memposisikan, mempekerjakan orang-orang yang memang kompeten, orang-orang yang memang diyakini bisa memberi manfaat. Terakhir Bang Kicca ingin menutup bahwa ada hadis Rasulullah, jika kita tidak menempatkan seseorang ahli di tempat yang seharusnya, maka tunggulah kehancuran. Dan untuk menutup Kicca pendek ini, Bang Kicca ingin kita mendengarkan sebuah lagu yang Bang Kicca beri judul Fitnah. Syairnya Bang Kicca yang bikin dan iramanya itu di-generate oleh artificial intelligence. Salam sehat dan bahagia, selamat mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri para penggibah, fitnah mengalir berair bah. Semua dikemas dengan renyah, agar yang benar terlihat salah. Di negeri para pemfitnah, kebohongan tumpah ruah. Semua dibungkus dengan indah, agar emas terlihat sampah. Di negeri para pemarah, berhamburan sumpah serapah, beranak pinang menebar resah.
seolah ibadah. Di negeri para penjara tidak ada kata amanah. Yang penting harta selalu nambah, meski sumbernya dari rasuah. Di negeri para lintah darah bisa berjamaah, sama seperti laku penjajah. Tak peduli orang lain susah, semuanya tak terpapang sudah. Memotretnya tentu tak susah. Saatnya kita bermuhasabah untuk menelisik apa yang salah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Di negeri para pemarah berhamburan sumpah serapah, beranak pinak menebar resah, dikemas api seolah ibadah. Di negeri para penjara tidak ada kata amanah, nah. Yang penting harta selalu nambah, meski sumbernya dari rasuah. Wahai kawan sumpah darah, jangan biarkan dirimu lengah hingga gampang dipecah belah, saling tuding dan saling salah sebelum negeri hancur pecah. Tahukah kalian sebuah kaidah, bersatu pasti mendapat berkah, berseteru akan menuai musibah. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Di negeri para pemarah berhamburan sumpah serapah, beranak pinak menebar resah, dikemas api seolah ibadah. Di negeri para penjara tidak ada kata amanah, nah. Yang penting harta selalu nambah, meski sumbernya dari rasuah. Oh 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 oh, sumbernya dari rasuah. Oh 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 oh. Wahai kawan setumpah darah, jangan bisa berjamaah, sama seperti laku penjajah. Tak peduli orang lain susah, semuanya tak terpapar sudah. Memotretnya tentu tak susah. Saatnya kita bermuhasabah untuk menelisik apa yang salah. Oh 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 oh, untuk menelisik apa yang salah. Oh oh oh, untuk menelisik apa yang salah. Oh 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 oh, untuk menelisik apa yang salah.